Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam takallama inda khurujihi min batni ummihi faqala jalalu rabbir rafi' wa qila qala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa yumkinul jam'u bainahuma. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam takallama inda khurujihi min batni ummi. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara ya ketika dilahirkan ke muka bumi ini. Jadi Nabi waktu lahir itu ngomong, bicara. Faqala jalalu rabbir rafi'. Ucapan Muhammad yang bayi itu jalalu rabbir rafi', maha agung Tuhanku yang mengangkat derajat seseorang. Itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika lahir ke muka bumi. Wakila qala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada dikatakan pada riwayat yang lain bahwa Nabi mengucapkannya itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang diucapkan ketika lahir. Jadi bukan nangis. Kita kalau lahir itu nangis. Kalau nggak nangis dicubit supaya nangis. Sebab bayi kalau lahir tidak nangis bermasalah dia. Bisa jadi di hidungnya, di tenggorokannya penuh, karena itu dihisap, dicubit suruh nangis. Kalau nangis, baru ibunya bilang, dokternya bilang alhamdulillah. Kalau nangis, jadi nangis yang disenengin sama orang waktu lahir. Nah Nabi Muhammad tidak, dia lahir dia mengatakan ya Allahu akbar kabira ya walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, jadi bertakbir, bertahmid dan bertasbih. Wa yumkinul jam'u bainahuma, dan sangat memungkinkan dua riwayat itu memang dua-duanya dibaca gitu loh. Ya, jadi pertama kali jalalu rabbir rafi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bisa jadi memang dua-duanya yang diucapkan. Nah, ini salah satu kelebihan dari Nabi Muhammad terbanding dengan bayi-bayi lain. Jadi ada 3 bayi yang masyhur bisa bicara. Ya, yang pertama kita baru baca ini Nabi Muhammad lagi bayi bisa bicara. Yang kedua Nabi Isa. Nabi Isa ketika masih kecil, masih bayi, ketika ibunya dituduh sebagai wanita pelacur, wanita yang tidak punya suami tetapi memiliki anak, maka Nabi Isa berbicara meyakinkan ibunya bahwa haza min amri rabbi, ini urusan Tuhan kita. Nah yang ketiga itu yang masyhur, seorang bayi ya ketika di zaman itu diceritakan dalam hadis yang sahih, orang-orang yang tidak mau kembali lagi kepada ajaran agamanya tetapi ikut kepada nabinya, maka mereka dibuatkan tanah digali, kemudian ditidurin seperti itu, seperti mau motong kambing gitu, motong sapi. Kemudian ya wayudau fi unuqihil minsar, kemudian diletakkan di lehernya itu gergaji besar, gergaji yang untuk nebang pohon ditaruh di sini, pegang kiri kanan. Mau kembali lagi kepada agama kami atau ikut ajarannya Nabi yang baru itu? Kami ikut agama baru.
itu digoroknya pelan-pelan, sehingga muncrat darah, keluar ya, darah luar biasa. Nabi mengatakan mayasuddu zalika andini, sedikit pun tidak menggoyahkan agamanya. Itu semua lihat, tapi tidak ada satupun orang yang digorok itu takut, semuanya digorok. Dan dalam riwayat dikatakan juga wayum syatu bil amsyat, yang lainnya itu digaruk, tubuhnya digaruk dengan garpu besar yang terbuat dari baja, ditarik gitu sehingga dagingnya itu terlepas dari tulangnya semuanya. Tapi tidak ada mayasuddu zalika andini, sedikit pun tidak bergoyang mereka dari agamanya. Nah, ada seorang ibu yang memegang anak. Nah, ini nih yang ketiga nih. Ibu itu sudah yakin, tapi dia kasihan sama anaknya. Kalau saya mati, nanti anak ini siapa yang memberi minum? Yang ngasih makan siapa? Maka dia mau damai, pura-pura ikut agamanya supaya selamat nih anak nih. Tapi anak itu bilang, "Ma, teruskan, alaiki fi dinillah." Anaknya ngomong gitu. Maka ibunya pasrah, digorok lehernya dengan gergaji pohon itu tadi. Nah, ini 3 bayi dalam sejarah yang bisa ngomong. Kalau kita ini bisa nangis, ngomong nggak bisa, ya. Itu ceritanya panjang gitu ya, tentang bayi yang satu ini. Suatu saat nanti kita akan, karena ceritanya panjang. Waruyal khilafu fi mahalli khurujihi sallallahu alaihi wasallam min batni ummi. Diriwayatkan berbeda pula tempat keluarnya Nabi dari perut ibunya. Kalau kita lewat vagina, ya, Nabi diriwayatkan itu tidak lewat vagina. Jadi dia dibawa pusar seperti orang kalau sekarang itu disesar, tidak melalui, maaf ya, tidak lewat jalan yang kotor. Kita lihat nih Nabi. Ntar boleh nih praktekin. Ntar kan ada nasi kebuli ya, iya kan? Ada nasi kebuli itu. Nasi kebuli itu dagingnya kambing tuh. Asik dah, ya. Cuma belum mateng nih, jadi kita ngaji dulu, ya. Nabi itu makannya itu mengatakan itu al-ghanam barokah. Daging kambing itu berkah. Dan Nabi tidak mengatakan kepada daging onta dan tidak mengatakan kepada daging sapi. Tidak ada. Yang dibilang berkah cuma satu, cuma kambing. Tetapi perang dagang yang menyebabkan otak kita ini, mindset kita ini dirubah, diputar. Yang aman itu sapi, yang aman itu onta. Makan daging kambing loh, bludrek, naik darah, stroke, takut semuanya orang. Padahal tidak. Nabi bilang yang berkah itu kambing, yang lainnya tidak ada jaminan. Nah, percaya dokter, percaya omongan sekarang, apa percaya Nabi? Ntar sikat aja, kalau saya takut. Ya, ini penting nih. Jadi kepercayaan kita kepada Nabi itu harus pol gitu lah. Enggak, nasi kembuli enak kagak mau, makan dikit gitu, bego. Enak itu, dan itu berkah. Percaya, tinggal percaya tidak sama Nabi gitu loh. Ini berkah. Saya periksa dokter, ini nggak boleh makan ini, nggak apa-apa dok, yang penting kambing nggak boleh dilamar. Saya langgar. Enak. Nah, yang saya maksudkan, Nabi kalau makan itu kaki depan, yang dimakannya itu kaki depan. Kalau ente suruh milih kaki depan sama kaki belakang, milih mana? Halo? Pasti kaki belakang. Kenapa?
besar. Nabi nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena dekat dengan tempat pipis. Kalau kita mah torpedonya dimakan. Emang kebangetan bener. Torpedonya dimakan juga. Itu kolesterolnya tinggi gitu loh. Ya, itu jadi Nabi berbeda tempat keluarnya beliau dari tempat ibunya. Wakila innahu kharaja min mahallil mu'tad. Ada yang mengatakan keluarnya tetap pada jalan yang normal seperti yang lain. Ada ulama mengatakan itu. Wakila innahu kharaja min tahti surratiha. Bahwa Nabi Muhammad keluarnya itu di bawah ya pusar ibunya. Kalau sekarang itu sesar. Ya. Fata'ammat, maka jadilah ibu filhal ketika itu. Jadi ketika anak itu sudah lahir, ta'ammat, gelar wanita itu menjadi ibu. Ya. Wama la ilaha saikhuna Muhammad hasbullah. Dan lebih cenderung ya kepada pendapat ini oleh Syekh kita Muhammad Hasbullah, bahwa Nabi Muhammad itu tidak lewat kemaluan. Ya, tidak lewat. Kan kalau kita lihat sejarah, ada kalau Bapak baca Sirah Nabawiyah An-Nurul Muhammadiyah, itu nama kitabnya itu, Imam As-Sun'ani, itu dari mulai diciptakan itu bahan bakar Nabi Muhammad itu cikal bakalnya itu nur. Ya, diturunkan ke tulangnya, sulbinya Nabi Adam. Waktu dijima istrinya, maka cantiknya, gantengnya pindah ke istrinya. Waktu dia punya anak, turun ke anaknya, terus sampai ke Nabi Yusuf, terus sampai Abdullah, sampai keturun ke Nabi Muhammad itu. Semuanya ini perjalanannya ini semua dengan perjalanan pernikahan. Tidak ada hubungan seks di luar nikah. Nah, jadi tidak ada dalam sejarahnya itu perjalanan Nabi itu terbawa oleh kotoran-kotoran manusia, itu tidak ada. Ya. Waruyal khilafu aidan fi mahalli ummihi sallallahu fi hamli ummihi sallallahu alaihi wasallam bihi. Dan diriwayatkan juga berbeda ketika ibunya mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakila innaha lam tajid ya lihamlihi sallallahu alaihi wasallam a'zamat saqali. Dikatakan bahwa sesungguhnya Sayyidah Aminah itu tidak mendapati rasa di dalam hamilnya itu sedikit pun merasa berat. Istri kita Pak kalau lagi hamil emang berat. Lahir 3 kilo, 4 kilo. Ambil aja batu bata 3 biji ikat di perut kita coba. 4 biji berat Pak. Memang berat kita. Nah, ibu dari Nabi ini waktu dia melahirkan, waktu dia hamil 9 bulan itu tidak terasa berat. Ya, berbeda. Wariwayatul masyhunatu innaha lam tajid lidzalika syai'an. Riwayat yang masyhur mengatakan bahwa Sayyidah Aminah itu tidak mendapati rasa sedikit pun berat. Jadi seperti tidak hamil. Ya, karena dia yang mengandung nur. Jadi tetap besar tetapi tidak ada sedikit pun rasa berat. Wa jama'a baina riwayatain annabi bi annal awwala fi awalil hamli wal akharu fi akhirih. Kalau dihimpun dari dua periwayatannya itu tadi, maka yang pertama itu ya yang tidak ada berat sama sekali itu adalah pada awal kehamilannya, sementara penjelasan yang lain tidak ada sama sekali ketika diriwayatkan pada kondisi yang lain. Litaqa'u mukhalifatan adati fihima, agar terjadi perbedaan dari adat yang sebiasanya.
hatta ya'lama anna kulla umuri sallallahu alaihi wasallam khariqatan lil adat, sehingga dapat diketahui semua urusan Nabi Muhammad itu khariqul adat, menyalahi adat. Kan kalau maulid Nabi itu wa kana sallallahu alaihi wasallam ya yauma makhtunan, ya apa itu makhulan wa makhtunan, ya. Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan wa makhulan. Nabi ketika dilahirkan itu sudah sunat, tidak sunat sehingga tidak bawa najis, wa makhulan, dan sudah menggunakan celak mata. Nah itu perbedaannya dengan yang lain. Jadi khariqatan lil adah, menyalahi adat kebiasaan kelahirannya. Nah di sini hari ini diceritakannya juga berbicara. Kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana mengatakan yang demikian itu adalah Ibnu Hajar. Bapak saya sekalian, kalau mendengar nama Ibnu Hajar, kita tidak bisa sama dengan ketika disebutkan nama seorang ulama gitu, nggak sama. Ibnu Hajar ini, ya, ini makamnya di Mesir, adalah ulama yang mensarahkan kitab Fath, yang mensarahkan kitab Al-Bukhari, sehingga bukan ulama kecil yang ngomongnya sembarang tanpa ada dasar, tanpa ada dalil yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu khariqatan lil adah, kejadiannya itu menyalahi dari kebiasaan yang semestinya. Kalau kita ini namanya lahirnya adatan, kullu mauludin adatan, semua anak yang dilahirkan itu normal seperti itu, tapi Nabi Muhammad tidak, ya. Qalat Aminatu, berkata Sayyidah Aminah, ya, ibu dari Rasul, lamma madali minal layali wal ayami tis'ata asyurin ala tamami, tatkala berlalu padaku, ya, dari malam-malam dan hari-hari itu selama 9 bulan secara sempurna, akhazani ma ya'khuzun nisa'u minat talqi, maka aku mendapati sebagaimana dirasakan oleh wanita-wanita itu at-talaq. Talaq itu mules, pingin mengeluarkan sesuatu. Jadi kalau talaq itu mules ingin melahirkan anak, itu namanya talaq. Nah ketika sempurna 9 bulan itu aku merasakan seperti wanita-wanita yang lain. Walam yadri bi ahadun minal khalqi, tapi tidak ada yang tahu seorang pun tentang aku di antara makhluk. Wa ini wahidatun fi manzili, ketika itu aku sendiri di rumahku, jadi nggak ada orang. Wa Abdul Muttalibi fi tawafihi la ya'lamu in qada'a habli, Abdul Muttalib, ya, tidak mengetahui dari lantaran sedang bepergian, dia tidak mengetahui bahwa sudah hampir selesai dari kehamilanku itu. Ra'aitu qit'atan minat tair manakirha minal yaqutil ahmar, ketika itu aku lihat ada satu burung yang paruhnya terbuat dari yakut berwarna merah. Qad ghaddat hijrati bi ajnihatin kazamratil akhdar, kemudian dia menutupi dengan sayapnya yang hijau itu sehingga tidak kelihatan di mana dan caranya bagaimana Nabi Muhammad itu lahir dari rahim ibunya. Kan kalau orang lahir itu sama dokter itu paling cuma ditutupin, tetapi dokternya tetap aja memandu supaya keluar seperti itu. Kalau ini enggak, ada burung, ya, yang dikatakan itu tadi yakutul ahmar, warnanya merah, kemudian sayapnya hijau ditutupinya, sehingga tidak ada yang tahu bagaimana cara membidaninya
Pada saat itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari rahim ibunya. Ini namanya khariqatan lil adah, menyalahi kebiasaan. Tidak normal orang lahir semacam ini, dan tidak ada orang yang lahir seperti ini. Tambihun, ini sebuah atensi. Qadin aqadal ijma'u ala annal Makkah wal Madinata afdalul biqa'i. Sudah disepakati oleh mayoritas ulama bahwa kota Makkah dan kota Madinah itu afdalul biqa, sebagus-bagusnya tanah, ya, sebagus-bagusnya lahan, sebagus-bagusnya area adalah Mekah dan Madinah. Wattafaqal a'immatu salasatu ala anna Makkah afdalu minal Madinah. Dan bersepakat tiga imam. Ya, yang dimaksud adalah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Tiga ini bersepakat anna Makkah afdalu minal Madinah, bahwa kota Mekah itu lebih afdol daripada Madinah. Itu menurut tiga imam mazhab. Wa akasa Malikun, berbeda pendapat dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, lebih afdol kota Madinah ketimbang kota Mekah. Ya, jadi empat mazhab ini tidak sependapat. Wal khilafu fi ghairil buq'ati syarifatil lati tadadammanat a'dahu sallallahu alaihi wasallam. Berbeda pula selain dari tempat yang dimuliakan itu tadi, Mekah dan Madinah itu, yang paling beda mana? Alladzi tadammanat a'dahu sallallahu alaihi wasallam, di mana tanah yang menyimpan anggota tubuh Nabi Muhammad itulah yang paling mulia. Jadi kira-kira ukuran 1 meter kali 2 meter itulah tanah di muka bumi yang paling mulia. Ya, yang paling mulia itu. Kita kalau ke Mekah, kita ke Madinah, itu kalau mau sekarang itu antri, kita lewat doang. Sini makamnya, kita lewat situ cuma. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Megang aja nggak boleh, lewat ngomong udah gantian, karena orangnya jumlahnya besar, banyak. Tapi ada orang yang setiap hari nyapuh di dalam, orang Cianjur, tiap hari ngepel dia di dalamnya, di dalam makam itu supaya bersih, ngelap-ngelap. Jadi presiden tidak bisa begitu. Tukang sapu bisa. Jadi kadang-kadang yang kita bilang mulia itu belum tentu mendapatkan kemuliaan yang semacam ini, yang gak direken tapi dapat kemuliaan yang semacam itu. Bapak-bapak mau nggak suruh berhenti, pindahnya ke sana ngelap itu gitu. Subhanallah. Ya, orang Indonesia itu telaten, bersih. Ya. Subhanallah. Nah, jadi di mana Nabi Muhammad itu disimpan, disitulah tanah al-biqa yang paling manfaat, yang paling bagus. Ya, dibandingkan dengan Mekah secara keseluruhan maupun Madinah. Wa illa fahiya afdalu minas samawati wal ardi jami'an qat'an. Bahkan hiya, ya, tadi allati tadammanat a'dahu itu tadi, tanah yang seukuran 1-2 meter itu afdalu minas samawati wal ardi jami'an qat'an, lebih mulia ketimbang langit dan bumi secara keseluruhan. Qat'an ay jazman, pasti lebih mulia yang 1 meter kali 2 meter itu tadi. Kenapa ditutup? Kalau nggak ditutup nih orang Indonesia, tanahnya bisa habis. Sehari bisa 5 pengki habisnya. Ya, ditutup. Ya, orang Indonesia
Bangladesh, Pakistan itu sama itu. Ya, nggak mau tahu dia kantongin. Nah, sehingga tidak diperbolehkan. Wa min khawasi ismi Makkah annahu idza kutiba ala jabinil mar'ufi bidamir ri'af Makkatun wasatul biladi wallahu ra'ufum bil ibad in qata'ad damu. Ini Bapak-bapak diamalin ya. Kalau ada orang mimisan, tahu mimisan, keluar darah ya. Wa min khawasi ismi Makkah, di antara keistimewaan nama Makkah, keistimewaannya annahu idza kutiba ala jabinil ma'ruf, apabila ditulis pada dahi orang yang mimisan. Orang mimisan tulis di dahinya bidamir ri'af, dengan darah yang keluar dari hidungnya. Jadi ambil gini, ambil, tulis di sini. Apa tulisnya? Makkatun wasatul bilad. Mekkah itu tengahnya dunia. Ya, jadi Makkah itu wasatul bilad, tengahnya alam ini ya, bilad. Wallahu raufum bil ibad. Dan Allah Maha teramat sayang kepada hambanya. Tulis gitu ya. Wallahu wa Makkah tu wasatul bilad wallahu raufum bil ibad, gitu. Tulisnya pakai ini. Darahnya in qata'ad damu, berhenti darahnya. Saking kemuliaannya menyebut nama Mekah, berhenti orang mimisan. Jadi ente biasanya kalau orang mimisan dicariin apa? Daun sirih itu gitu ya. Kenapa daun sirih? Orang dulu tuh hebat itu. Daun sirih itu ya antiseptik, dan dia antiseptik yang alami dan tinggi derajatnya. Bungkus, masukin gitu, berhenti. Itu mengapa orang-orang dulu giginya nggak pernah rusak, karena dikasih antiseptik setiap hari. Cuma merah, tapi nggak ada yang ompong, nyiri. Nah, saking mulianya nama Mekah, ditulis nama itu, berhenti. Amalin nih kalau mau ya. Dan ini sebagaimana guru-guru kami yang mengijazahkan, silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengamalkan saya ijazahkan. Ya, silakan. Jadi Makkatun wasatul bilad wallahu raufum bil ibad. Ya, tulisnya begini. Kalau dia berhenti itu, besok ente pasang plang pengobatan mimisan. Ya, mimisan doang gimana? Ya, ngaji malam Rebo buka plang ya. Zakarahu al-Baijuri fi hasyiyatihi ala syama'il. Menjelaskan yang demikian itu Imam al-Baijuri dalam hasyiahnya terhadap kitab Asy-Syama'il ya. Beliau buatkan syarah kemuliaannya kota Makkah itu seperti itu ya. Makkah wasatul bilad wallahu raufum bil ibad ya. Atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu jawaza sittina. Atamma qablal wahyi arba'ina, sempurna sebelum turunnya wahyu, umur beliau itu 40 ya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan dari kecil dia menjadi nabi dan rasul, setelah umur 40. Wa umruhu qad jawaza sittina, dan umur Nabi Muhammad itu melampaui 60 ya, karena Nabi umurnya berapa? 63. Nah, kalau yang sekarang udah 62,5, siap-siap ya. Tinggal dikit lagi kalau pas bandrol, tapi orang sekarang umurnya panjang-panjang ya. Amin. Nah, 40 Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah umur titik kulminasi kehidupan.
Dari 0 kelahiran itu 40 itu turun lagi. Maka umur kenikmatan itu 33 tahun. Dan itu nanti jadi umur penduduk surga. Ya. Salasun wa salasun, 33 tahun. 33 tahun itu umur. Itu paling enak umur 33 itu. Ini yang tua-tua. Ya. Berapa umur paling enak? 33. Makan sayur tangkar, tulang-tulangnya dimakan. Bukan dagingnya doang. Ya. Tenaganya pol. Ya. Nah, kalau sudah masuk 40 tahun, hati-hati. Ini yang muda-muda yang belum angkat 40. Kalau umur 40 dia tidak memperbaiki diri, umpamanya di bawah 40 titik kulminasi ini dia suka minum, dia nggak berhenti gitu. 40 masuk 41 dia nggak berhenti minum, maka dia kesulitan untuk berhenti jadi peminum. Kalau 40 dia masih main duit, masih main judi, dia tidak bertobat pada umur 40 tahun, maka dia sulit berhenti untuk jadi penjudi. Semua kesalahan seperti itu. Ya, begitu juga dengan wanita dan lain sebagainya. Jadi umur 40 itu harus remnya bukan rem kaki, rem tangan. Nah, kudu remnya kudu pakem. Ya. Ai was-sahihul ladzi alaihi al-jumhuru annahu sallallahu alaihi wasallam ya bu'isa inda istikmali arba'ina min ghairi ziyadatin wala naqsin. Adapun pendapat yang paling sahih menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, sesungguhnya Nabi Muhammad diutus ketika sempurna umur 40 tahun, tidak lebih tidak kurang, pas 40 tahun. 40 tahun dibelah dadanya, ya, kemudian diberitahukan ya tentang kenabiannya dan menerima wahyu. Umur 40 tahun. Jadi 40 tahun itu orang juga udah turun tuh, tenaga berkurang. Ya. Yang gantengnya mulai kurang, semua yang cantik mulai udah kurang semua. Alami itu, nggak bisa direm. Ya. Itu mengapa operasi hukumnya haram. Karena dia akan merubah dari tatanan kebiasaan yang ada. Kan ada artis-artis yang nggak mau tua ya. Ini dioperasi, operasi benang. Kalau udah kirut spirit lagi, operasi lagi. Ya, nggak boleh dalam Islam. Ya. Kalau begitu nanti malaikat Israel agak apal gitu sama dia, kelewatan gitu karena melebihi umur. Enggak juga. Kita ini dalam sehari semalam 5 kali dilihatin muka kita ini. Ya, sehari semalam 5 kali muka kita dilihatin. Jadi nggak ada salah cabut gitu, nggak ada. Pasti tepat. Seandainya dia operasi 17 kali kayak Michael Jackson 17 kali dioperasi, tetap tahu. Michael Jackson mati juga, orang 5 kali sehari. Ya. Nggak ada yang tidak bisa. Walakin hadza la yatimu illa idza kanatil ba'tsatu fi syahril wiladah. Akan tetapi pendapat ini tidak sempurna kecuali bila pengutusannya itu disebutkan fi syahril wiladah, pada bulan kelahirannya, baru sempurna. Jadi Nabi Muhammad itu ya lahir di hari Senin, diangkat menjadi nabi hari Senin, meninggalnya hari Senin. Lahirnya bulan Rabiul Awal,
Jadi Nabi Rabiul Awal, meninggalnya juga Rabiul Awal. Tanggal 12, tanggal 12, tanggal 12. Bahkan kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, maaf nih, digambarkan ketika ayahnya bersenggama yang menjadikan pertemuannya itu tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin juga. Jadinya janin itu tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau kayak kita agak ada yang jelas ya, Jumat Kliwon bisa jadi ya, Rebo Pahing ya. Nah beliau itu urutannya itu begitu, Senin semua, Rabiul Awal semua, tanggal 12 tanggal 12. Nah ada lagi yang mengatakan karena Senin itu artinya dua, Isnain, Ahad itu satu. Jadi Ahad itu simbol Tuhan, Isnain itu simbol Nabi Muhammad karena namanya yang disandarkan kepada Muhammad. Itu mengapa ulama-ulama besar itu meninggalnya hari Selasa. Coba dah lihat, ulama-ulama itu umumnya meninggalnya hari Selasa. Kenapa Selasa? Karena Selasa yang berdampingan dengan Senin, hari ketiga. Ya. Nah, itu belum ada penelitiannya itu kenapa meninggalnya hari Selasa. Apa dulu dibikinnya hari Selasa gitu. Ya. Ma'annal masyhur annahu wulida fi Rabiul Awal wa buisa fi Ramadan al-waqi ba'da sunnatil mutatammiyati lil arba'in. Bahwa yang masyhur itu Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal dan diutus pada bulan Ramadan yang jatuh setelah tahun kesempurnaan 40 tahun umurnya. Ya, ini versi yang kedua ya. Faman qala arba'una sanatan, maka siapa yang mengatakan pada saat itu umurnya 40, al-ghal kasri alal awal aul jabrihi ala tsani, maka itu adalah bilangan yang paling tepat ya menurut pendapat yang pertama atau mengambil kepada yang pendapat yang kedua. Tapi menurut beliau ini, pengarang kitab ini, yang lebih masyhur itu yang pendapat yang pertama tadi itu. Wa qala ba'duhum, berpendapat sebagian ulama yang lain, kana ibtida'ul wahyi bil manami fir rabi' adalah wahyu yang pertama di dalam mimpi Rasul itu terjadinya juga di Rabiul Awal. Ya, pertama mendapatkan wahyu. Wa makasa sanata ashhurin, ya, dan berlangsung pada 6 bulan. Wa man qala kana ibtida'uhu fi ramadhana arada annal maji'a jibril yaqazatan. Adapun orang yang mengatakan bahwa wahyu yang pertama itu adalah di bulan Ramadan, arada ayyaji jibril yaqazatan, itu yang dimaksud bahwa yang membawa wahyu malaikat Jibril pada waktu itu yaqazatan, Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Tapi mimpi yang pertama, wahyu yang pertama dalam mimpi itu Rabiul Awal. Menerima wahyu dalam keadaan terjaga di Ramadan. Itu bedanya. Ya, jadi yang pertama diterima wahyu itu dengan tidur di bulan Rabiul Awal. Tapi menerima wahyu dalam keadaan terjaga yaqazatan di bulan Ramadan. Nah, malaikat Jibril itu kalau membawa wahyu dalam wujud bangsa Arab, orang Arab yang sangat ganteng. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak siap. Jadi riwayatnya itu datang ganteng orangnya. Dan sahabat-sahabat itu bisa lihat kalau Jibril datang itu. Kenapa? Karena enggak lazim yang di dalam hadis riwayat Imam Muslim digambarkan itu, ya, sadidu bayanis siam,
Jibril kalau datang itu pakaiannya sangat putih sekali. Sadidus sawadil ras, rambutnya itu sangat hitam. Ini nggak mungkin. Kalau sekarang bisa dari rumah mandi bersih, naik mobil pakai AC, masuk ke masjid ruangannya AC, itu terjadi. Di zaman Nabi nggak mungkin. Orang ketemu Nabi pasti bajunya berdebu, rambut kepalanya berdebu. Nah, malaikat Jibril kalau datang itu bersih semua, nggak ada debunya. Kemudian ada juga wahyu seperti suara lonceng, teng. Nabi Muhammad bisa menerima wahyu itu. Ya. Dan dalam bentuk-bentuk tertentu yang digambarkan itu banyak periwayatannya. Dan Nabi cuma satu kali melihat wujud asli malaikat Jibril, cuma satu kali. Ya, sepanjang dia 23 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Itu juga maksa. Artinya Nabi minta gitu kepada sahabatnya Jibril, minta ditunjukin aslinya. Ya Jibril, aku ingin melihat wujudmu yang asli. Kata Jibril, jangan, kau nggak kuat katanya. Sebentar aja. Enggak dah, jangan dah. Besok datang lagi, derayu lagi. Bril dari jauhan, gitu. Lihatnya dari jauh. Kan CS panggilnya ya Bril aja kira-kira. Ya. Akhirnya izin sama Allah boleh. Dari kejauhan ditunjukin gitu, jelek gitu. Nabi Muhammad meriang, sakit. Ya. Nah, kita nanti di kuburan ngelihat malaikat dua, Munkar dan Nakir. Meriang apa enggak nggak tahu dah tuh, tergantung amalnya dah ya. Faraja al-khilafu lafziyan wala qasra. Maka kembalinya perbedaan pendapat itu tadi menurut lafaz ya, wala kasra, tidak pada bilangan yang tepat ya, cuma lafaznya saja yang berbeda. Wasahihu anna nubuwatahu wa risalatahu sallallahu alaihi wasallam muqtarinatani, bahwa kaul yang paling sahih kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad itu tadi, keduanya itu tadi beriringan. Jadi diangkat sebagai nabi dan diangkat menjadi seorang rasul itu ya berbarengan ya, beriringan. Wa qala Ibnu Bar wa ghairihi ya, wa ghairuhu, berkata Ibnu Abdul Bar dan selainnya, arsalahullahu lamma balagha salasan wa arba'ina sanatan, bahwa Allah menjadikannya seorang rasul itu tatkala sampai 43 tahun. Ini ada satu riwayat 40 itu maksudnya 43 ya. Kalau tadi kan periwayatannya bila ziyadatin wala naqsin, nggak ada lebih nggak ada kurang, pas 40. Ada riwayat yang mengatakan balagha salasan wa arba'ina ya sanatan, 43. Fakanatin nubuwatu sabiqatun binuzuli Iqra, maka kenabiannya Nabi itu lebih dulu dengan turunnya Iqra. Jadi waktu turunnya Iqra itu umurnya 40 ya, umur 40, dan itu kenabian Nabi Muhammad 40. Waktu diangkat menjadi Rasul 43, maksudnya begitu. Nggak enak nih. Di sini aja naik satu baris ya. Wa qala Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu wallahu a'lam bishawab.